Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3 ya, Lur. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Beat ISP 2000 berapa ini? 2017 ya, Lur. 17 18 ya. Oke, untuk penyakitnya motor Beat ini ya langganan biasa sih ya. Kalau menurut saya langganan biasa untuk penyakitnya pasaran motor Beat ini. Berebet-berebet ya, Lur. Berebet-berebet di saat gas mentok. Nah, yang susah itu kalau pengguna motornya ini waktu mau nyalip mobil ya atau papasan, nah itu yang ngeri ya. Dia bisa mutus kayak tekor minyak ya, kayak tekor minyak di saat gas mentok atau RPM 80 ke atas ya, kayak gitu. Jadi apa penyakitnya yang harus diservis untuk motor Beat ini? Yaitu yang pertama ya, untuk teman-teman diperhatikan. Pertama yang harus kita servis di bagian full pump, yang selanjutnya di bagian throttle body, terus injektor ya. Terus selanjutnya filter udara kita cek. Yang terakhir yaitu reset manual. Nah, itu untuk langkah-langkah penyervisan ringan ya. Itu untuk bagian full pump di bagian sini. Untuk teman-teman yang belum tahu, nah bagian full pump di bagian sini ya. Nih bagian sini kita buka di bagian sini ya. Untuk teman-teman atau yang baru mempunyai motor matic, harus sedikit mengerti masalah motor injeksi ya, Lur. Karena saya sering ketemu pasien motor injeksi berebet apanya ya, apa servis kabilator ya. Nah, kalau motor injeksi nggak ada kabilator ya, Lur. Nah kayak gitu. Kita buka penutupnya. Nah, di bagian sini ini namanya full pump ya. Nah, di bagian full pump itu ada banyak komponenan kayak saringan full pump atau pempes, ada rotak ya, dan lain-lain, masih banyak kayak gitu ya. Yang harus diperhatikan untuk penyervisan full pump yaitu kita fokus di bagian saringan minyak dan rotaknya kita bersihkan kayak gitu ya. Kalau memang saringan rotaknya nggak bisa dibersihkan, harus diganti. Oke, kita buka soketnya. Cara buka soketnya sangat gampang, kita tekan bagian centilan ini ya. Lalu kita tarik bagian yang ini, kita congkel dari sini, tarik ke atas. Nah kayak gini. Kita buka untuk kaitan yang sini, ada dua kaitan. Kita tarik ke belakang sini. Nah, pas ya. Sebelum dibuka untuk full pumpnya, kita bersihkan dulu untuk debu-debunya supaya nggak masuk di dalam tangki. Kita gunakan kuas kayak gini supaya lebih mudah, nanti tinggal di kompresor ya. Jadi kalau motor injeksi digas kayak tekor minyak itu penyakit sudah biasa ya. Itu penyakit pasaran motor injeksi, khususnya motor Beat. Itu sering banget saya dapat pasien ya.
Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita buka ya bagian full pumpnya. Nah, tinggal ditarik. Nih caranya bukanya ya, sangat mudah. Nah, nih ya. Lalu yang harus dibuka lagi di bagian joknya. Joknya ini harus kita buka ya untuk melepas bagian throttle body. Nah, untuk throttle body bagiannya di sini tempatnya ya, di sini tempatnya untuk throttle body. Nih, kelihatan toh? Nih, ini throttle body pengganti karbu ya. Tapi sistemnya itu bukan kayak karbu, karena throttle body ini banyak sensor-sensor ya, sensor terus ya dan lain-lain lah, pokoknya banyak lah. Oke, kita buka dulu untuk injektor. Ini injektornya kita buka dulu. Ini ya, bagian sini. Ini baut 10. Kunci 10 ya. Ini. Lalu kita buka ininya aja. Bagian sininya aja ya yang dibuka. Untuk pengancing bagian rumah injektornya enggak usah, supaya lebih mudah. Nah, kita congkel aja untuk bagian injektornya saja ya. Nih. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buka untuk solasi soket injektor. Ini kita buka aja. Ini masih ori, belum pernah diservis ya. Nah, kita buka kayak gini. Ini nanti kita bersihkan pakai cairan pembersih yaitu karbu cleaner ya. Lalu yang selanjutnya kita buka throttle bodinya bagian sini. Kita buka soket-soketnya. Sini. Lalu baut impact throttle bodinya kita buka. Lalu yang dibuka lagi untuk tali gas ya. Nah, ini yang harus diservis. Cara pengecekan untuk throttle body yang kotor biasanya bisa dilihat dari sini. Ini ya, ini kita buka, yang ini setelan anginnya. Nah, nih, ini throttle bodinya pasti kotor ya. Kita zoom dulu, kita fokuskan dulu untuk setelan anginnya. Nah, ini kotor ya. Ini seharusnya dia ada lubang-lubang ini di bagian sininya. Nah, ini buntu ya. Nah, ini harus diservis. Jadi kalau servis injeksi itu saran saya harus seperangkat ya, seperangkat dari full pump, injektor, throttle body, dan terakhir reset manual. Untuk filter udara jangan lupa untuk dicek, biasanya kotor ya, kayak gitu. Oke, untuk alatnya sudah kita bongkar ya. Nah, yang pertama kali kita buka di bagian full pump. Kita lepas dulu untuk saringan full pumpnya ya. Nah, kayak gini.
Ini nanti kita ganti yang baru ya, nggak usah dipakai lagi. Oke, habis itu kita lepas untuk throttle bodinya. Ini kotor banget ya. Untuk dalam throttle bodinya, dalamnya itu kotor banget. Nah. Kita lepas untuk sealnya. Oke. Kita semprot pakai carbo cleaner supaya bersih ya bagian throttle bodinya. Karena kita untuk membersihkan bagian rongga yang dalam sini dan bagian sini dan ini itu harus pakai carbo cleaner. Kalau pakai bensin itu enggak bersih bagian dalamnya ya. Begitu. Untuk teman-teman disiapkan untuk sikat gigi kayak gini untuk membersihkan di bagian koin kuningannya ini ya. Itu biasanya ada keraknya ya, kerak bensin. Oke, ini kita akan melakukan perakitan ya untuk bagian full pump, throttle body dan lain-lain ya. Yang diservis tadi ya untuk bagian throttle body itu harus menggunakan cairan carbo cleaner ya lor. Jadi kalau nggak pakai cairan carbo cleaner itu nggak akan bersih. Nah, untuk bagian throttle body di bagian sealnya ini jangan lupa dipasang ya. Ini nggak boleh dilem ya, nggak boleh dilem. Kalau dilem ya bisa dilem, tetapi untuk teman-teman ngelemnya harus hati-hati di bagian pinggir sini ya. Tapi saya nggak pernah pakai lem ya, nggak pernah pakai lem. Nah, jadi seperti ini, sangat mudah cara perakitan throttle body itu. Yang susah itu proses penyetelannya nanti ya. Nah, ini kayak gini. Untuk rotak untuk sementara ini ya kita servis terlebih dahulu. Rotak itu yang bagian sini, yang pompa full pumpnya, pompa minyaknya ya. Kalau full pump itu kan satu set seperti ini namanya full pump. Cuman kalau dibelah-belah kita buka
di bagian pompanya ini namanya rotak. Terus ada saringan. Nah, untuk saringan ini wajib diganti kalau kita servis bagian full pumpnya ya. Nggak boleh dibersihin. Ya boleh dibersihin kalau bisa bersih banget tapi ya. Cuman kalau menurut saya lebih bagusnya kita ganti saja karena murah untuk saringannya ya. Kayak gitu. Nanti setelah kita rakit, kita lihat untuk hasilnya. Kalau tadi sebelum diservis kita gas mentok itu putus kayak tekor minyak ya. Nanti kita tes. Kalau memang dia masih penyakitnya masih sama, terpaksa kita bongkar lagi untuk bagian full pumpnya, kita ganti pompa yang baru ya. Kayak gitu, nggak usah ganti full pump satu set. Itu biasanya pasti normal ya kalau diganti pompa baru. Tapi tadi kan untuk penyakitnya itu hanya di bagian gas terakhir atau gas mentoknya ya yang bermasalah. Untuk langsam dan hidupnya itu bagus. Untuk gas tengah itu ya bagus. Jadi kalau menurut saya penyakit yang seperti itu bagian rotak ini jarang rusak ya. Jarang rusak. Kalau kotor kemungkinan ya. Ini kita pasang dulu. Kalau teman-teman mau kalau ada yang bertanya untuk servis bagian throttle body itu berapa bulan, nah itu nggak bisa dipastikan ya. Cara pengecekannya untuk servis itu hanya di bagian sini ya. Ini kita buka untuk setelan anginnya. Kita cek kalau memang dia banyak kerak-kerak bensin atau ya kotor banget lah, buntu ya kayak itu ya. Nah itu baru kita lakukan servis bagian throttle body supaya normal. Biasanya itu ya susah normal, maksudnya itu nggak bisa langsam kayak gitu penyakitnya ya. Nggak bisa langsam terus berebet nggak respon, itu biasanya penyakitnya di sini. Nah, karena ini tadi judulnya itu servis injeksi, jadi kalau saya servis injeksi itu memang satu set, nggak pernah saya setengah-setengah. Atau servis bagian full pumpnya itu saya nggak pernah. Karena apa? Beresiko ya. Nanti kita buka lagi setelah kita servis bagian full pump udah selesai, nanti ada masalah lagi. Nah ini sekalian aja enak, jadi nggak ngulang-ngulang 2 kali 4 kali kayak itu ya. Oke, langsung saja kita rakit di motornya. Oke, kita pasang ya. Untuk tali gasnya jangan lupa pasang. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk bagian throttle body sudah selesai. Kita lanjut untuk bagian pemasangan full pumpnya ya. Nih. Nah. Oke, untuk pemasangan full pump bagian karet ini yang harus diperhatikan untuk teman-teman. Ini jangan coba-coba dikasih lem atau paslin atau pelumas sejenisnya, enggak perlu ya. Caranya bagaimana ya? Untuk teman-teman pasti kesulitan untuk pemasangan ini ya. Nah, ini caranya kayak gini. Ini kita tahan di bagian pojok sini ya, tempatnya di sini. Nih, di bagian sini tempatnya.
Kita tarik gini. Nah, kita urut. Nah, jangan sampai melintir, kalau bisa diusahakan jangan sampai melintir. Karet yang ini ya, yang besar. Kalau sudah seperti ini, nih, ini udah mapan ya. Udah di bagian karet yang atas ya, baru kita masukkan. Nah, kayak gini. Nih. Langsung kita tekan ke bawah. Tep. Nah, kayak gini. Ya. Enak toh? Itu ada ya. Saya pernah bongkar, ada yang dikasih paslin. Wah, itu salah ya, kalau menurut saya salah itu. Kasih paslin, sampai dikasih paslin ya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, baru kita rakit untuk bagian joknya terlebih dahulu. Untuk terakhir nanti kita reset manual ya. Tak pasang dulu untuk joknya. Oke, ini saya mau reset manual terlebih dahulu ya. Oke, kita tes lagi ya. Nah, penyakitnya masih ya. Oke, untuk penyakitnya masih seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Kita ganti rotaknya saja ya. Ganti rotak untuk pompa minyaknya. Udah agak lemah ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk proses
menghadapi untuk motor injeksi kayak gitu ya. Jadi kita tahu apa masalahnya yang sebenarnya. Nah, ini baru di bagian pompa minyaknya atau rotaknya itu agak lemah kayak gitu ya. Jadi nggak langsung kita melakukan ganti-ganti alat. Oke, langsung saja kita ganti. Kita lepas lagi ya. Oke, ini rotaknya sudah saya siapkan ya. Nih, tinggal ganti saja. Semoga berhasil ya lur. Mbok, katanya lu mau? Ini kenapa rotak kok bisa seperti ini penyakitnya? Kemungkinan sering kering minyak ya, sering kering minyak. Tapi yang jadi masalah bukan gara-gara kering minyak ya, gara-gara minyaknya kotor, di dalam tangkinya itu kotor, banyak kotoran. Jadi kotoran itu terhisap oleh rotaknya ini, karena di bagian saringan ini udah terlalu banyak kotoran atau debu-debu bensin kayak gitu ya. Nah, di bagian dalam sini kan dia kipasnya itu sistemnya itu rapet banget ya. Kipas sama dinding ini terlalu rapet. Nah, itu kemungkinan ada yang nyelip atau memang ya sudah bermasalah kayak gitulah ya. Penake ngono lah. Oke, kita ganti yang baru. Rotak ini rotak andalan bengkel Simpang 3 ya. Ini andalan banget ini rotak ini, untuk rotak tekanan 40. Nah, ini untuk motor yang komplikasi katanya harus ganti full pump 1 set 500 lebih. Hanya diganti rotak ini aja sudah sembuh ya. Itu ada yang pasien yang kayak gitu kemarin diponis suruh ganti full pump 1 set kisaran 500 lebih. Ini hanya saya ganti rotaknya saja langsung sembuh ya, kayak gitu. Pemasangannya sangat gampang ya lur. Nyangkut. Nah, udah nyeplok semua, tinggal kita rakit. Untuk perakitan teman-teman itu lebih pintar untuk ngerakit bagian kabel ya. Pokoknya ya dilihat aja kayak gini, nggak usah tak jelasin lagi lah, karena durasi udah panjang ya poli ya. Nah, udah kayak gini baru kita pasang untuk ininya, saringannya mak plesek. Nah, dah tinggal kita pasang lagi. Ini rotaknya sudah saya pasang, tinggal dites lagi ya. Kita kontak-kontak lagi sampai bensinnya itu naik, sampai suaranya itu beda. Nah, ini sudah nih. Nah, ini sudah nih. Oke, kita tes.
udah sembuh. Karena minyaknya kurang ya. Loh, ngedip-ngedip batang itu. Ya. Udah sembuh. Oke. Tinggal kita tutup.